Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amara Valencia dengan NIM 24064040. Saya akan memperkenalkan bisnis plan BMC dari servis HP. Industri handphone terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perangkat komunikasi yang canggih. Namun kerusakan perangkat baik akibat penggunaan sehari-hari maupun faktor eksternal menjadi tantangan bagi pengguna. Layanan servis handphone hadir sebagai solusi untuk memastikan perangkat tetap berfungsi optimal. Nah, key resource atau sumber daya utama merujuk pada elemen-elemen penting yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan operasional dan mendukung keberhasilan bisnisnya. Seperti tadi, yang pertama, teknisi dan staf ahli yang bersertifikasi. Artinya menunjukkan kepentingnya memiliki tenaga kerja yang terlatih dan memiliki sertifikat resmi. Hal ini untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Yang kedua, infrastruktur pusat layanan HP merujuk pada fasilitas atau tempat yang disediakan oleh perusahaan. Dalam hal ini untuk memberikan layanan purna jual seperti perbaikan, dukungan teknis, dan pergantian suku cadang. Yang ketiga, suku cadang asli dan alat perbaikan menunjukkan pentingnya menggunakan komponen dan alat yang asli serta terstandarisasi dalam proses perbaikan guna menjaga kualitas barang atau produk, kelancaran produk. Kedua yaitu key activities atau aktivitas utama. Tentu saja ya kan, dalam servis HP yaitu layanan reparasi atau penanganan keluhan pelanggan dan tentang spare part HP seperti baterai, LCD. Aktivitas utama tersebut merujuk pada kegiatan inti yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi, terutama yang bergerak di bidang teknologi atau layanan servis HP seperti smartphone dan komputer ya kan. Yang pertama, perbaikan perangkat keras dan perangkat lunak, mengacu pada layanan reparasi untuk komponen fisik atau hardware perangkat seperti mengganti layar, baterai, serta pemulihan atau pembaruan sistem operasi software untuk memastikan perangkat tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, penanganan keluhan pelanggan berarti memberikan layanan pelanggan, termasuk mendengarkan, menangani masalah, menyelesaikan masalah atau keluhan yang disampaikan oleh pengguna HP atau komputer tersebut. Yang ketiga, penyediaan suku cadang resmi seperti komponen asli original spare parts untuk penggantian atau perbaikan perangkat agar kualitas compatibility tetap terjaga. Selanjutnya yaitu customer segments. Dalam servis HP ini mencakup semua pengguna HP dan komputer, yaitu seperti individu pengguna perangkat, perusahaan kecil, menengah, dan besar, lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas. Selanjutnya penyedia layanan outsourcing dan pemerintah, organisasi publik. Selanjutnya yaitu value proposition atau proposi nilai. Yang pertama, layanan perbaikan dan pemeliharaan cepat dan handal. Yang kedua, dukungan teknis profesional 24 jam, garansi resmi dan suku cadang asli seperti perpat tadi. Yang keempat, peningkatan performa perangkat melalui konsultasi, yaitu menangani konsultasi permasalahan dari customer. Channels atau saluran. Yang pertama, pusat layanan resmi HP. Kadang servis HP itu juga ada penjualan HP atau spare partnya ya kan. Yang kedua, media sosial untuk promosi dan komunikasi seperti Instagram, TikTok. Yang ketiga, mitra penjualan dan distribusi reseller resmi seperti tempat kita mengambil barang, yaitu seperti di situs Mitu. Biasa kan merek-merek yang biasa aku pakai itu Mitu, OG, Sainstar. Kalau untuk baterai, pack plastik, dan yang lain-lain. Yang keempat, situs web HP dan aplikasi layanan online. Ya, seperti tadi Instagram, TikTok, Gmail,
Selanjutnya, customer relationship atau hubungan pelanggan, yaitu strategi bisnis yang bertujuan untuk membangun, mempertahankan, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dalam konteks layanan servis HP, customer relationship mencakup berbagai cara untuk berinteraksi dengan pelanggan sebelum, selama, dan setelah melakukan layanan. Yang pertama, layanan onsite atau penawaran layanan tambahan, seperti yang saya lakukan yaitu servis HP di rumah pelanggan, antar jemput barang, dan lain-lain. Yang kedua, layanan purna jual, memastikan pelanggan tetap mendapatkan dukungan setelah perbaikan selesai, seperti pengecekan hasil perbaikan, konsultasi jika ada masalah lanjutan, dan penawaran perpanjangan garansi. Selanjutnya, cost struktur atau struktur biaya. Biaya kalau untuk servis HP yang punya toko, biasanya kan ada gaji buat teknisi, biaya penggadaan suku cadang asli seperti spare part tadi, baterai, LCD. Kan mereknya nggak cuman satu perangkat doang, seperti Vivo, Oppo, Realme, iPhone. Yang ketiga, operasional pusat layanan. Yang keempat, biaya pemasaran dan promosi. Misalkan kalau ada promosi itu, yang keempat, biaya pemasaran dan promosi, seperti iklan dan dipromosikan oleh selebritis atau orang-orang terkenal, biar produk kita itu juga terkenal, ya kan. Selanjutnya, key partnerships atau kemitraan utama, yaitu pemasok suku cadang dan material seperti spare part tadi. Kalau kami itu dari Mitu, Oji, Senstar. Selanjutnya, reseller atau distributor produk HP. Saya biasanya beli di Lorus dekat Jalan Patimura. Ketiga, pusat pelatihan dan sertifikasi teknisi. Kalau untuk servis HP yang toko besar itu kan ada itu sertifikasi teknisi untuk bisa dipercayakan memperbaiki kerusakan pada HP dan komputer. Selanjutnya, penyedia layanan logistik untuk pengiriman perangkat. Dan ada juga penjualan spare part seperti layanan penjualan LCD, baterai, dan yang lain-lain bisa dikirimkan melalui JNT, JNE, dan kargo lainnya. Selanjutnya, revenue streams, sumber pendapatan. Sumber pendapatan ini tidak hanya memungkinkan HP untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam menawarkan berbagai layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dengan memiliki beberapa aliran pendapatan, HP dapat menjaga keberlanjutan bisnis, meningkatkan profit, dan menawarkan layanan yang berfokus pada kepuasan pelanggan, yaitu seperti biaya perbaikan perangkat, penjualan suku cadang asli, spare part tadi, pendapatan dari langganan layanan premium, dan biaya instalasi dan pelatihan. Biasanya setiap servis HP juga ada les untuk pelatihan bagi yang ingin menjadi teknisi yang handal.